Dugaan korupsi Bansos 2020, pejabat Kemensos dan korporasi ditetapkan tersangka. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gus Ipul, mengambil langkah tegas dengan membebas tugaskan staf ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial, Bansos, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen Kemensos untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan agar roda organisasi tetap berjalan secara profesional. Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial pada tahun 2020. KPK mengungkap bahwa ada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyelewengan anggaran negara, termasuk pihak-pihak dari perusahaan subkontraktor yang memperoleh keuntungan tidak sah dari proyek tersebut. Pelaksana Tugas, PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 6 perusahaan yang terlibat dalam aliran dana hasil korupsi tersebut. Itu kan ada subkonnya ya, 6 atau 7, 6 perusahaan kalau tidak salah. Nah, tentu saja dari kerugian keuangan anggarannya itu nanti terbagi di beberapa perusahaan tersebut, ujar Asep di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, tanggal 21 Oktober tahun 2025. Ia menambahkan, KPK akan menelusuri secara detail kemana saja uang negara itu mengalir. Pihak-pihak yang terbukti menerima keuntungan tidak sah akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Kita akan mencari dan menelusuri kemana saja uang negara itu mengalir dan akan kita minta pertanggungjawaban tentunya, tegasnya. Pada Agustus tahun 2025, KPK sebelumnya telah menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus korupsi distribusi Bansos tahun 2020. Dari 5 tersangka tersebut, 3 merupakan individu dan 2 lainnya adalah korporasi. Kasus ini terus dikembangkan seiring ditemukannya bukti-bukti baru terkait aliran dana dan keterlibatan pihak swasta. Selain menetapkan tersangka, KPK juga melakukan pencegahan terhadap 4 orang agar tidak bepergian ke luar negeri. Mereka adalah Komisaris Utama PT Dosniroha, Bambang Rudijanto Tanusudibjo, BRT, Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024 Herito, HT, Direktur Utama DNR Logistics tahun 2018-2022 Canisius Jerry Tengker, KJT, serta staf ahli Menteri Sosial, Edi Suharto, S. KPK menyebut bahwa kasus ini terkait dengan distribusi sekitar 5 juta paket bantuan sosial di 15 provinsi. Proyek berskala besar tersebut seharusnya ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, namun diduga diselewengkan oleh sejumlah pihak demi kepentingan pribadi dan korporasi. Saat ini, KPK masih terus mendalami mekanisme pembagian bansos tersebut serta menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Langkah tegas pemerintah, termasuk pembebas tugasan pejabat tersangka, diharapkan menjadi sinyal bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi, terutama dalam program yang seharusnya menyentuh kepentingan rakyat kecil.